Bahkan pembeli tidak pernah menyangka. Blind box gudang yang ditinggalkan yang dibeli dengan harga tinggi ternyata dimiliki oleh seorang kolektor senjata. Setelah membuka gudang, Kiao langsung terkejut. Tidak disangka di dalamnya penuh dengan tidak kurang dari 100 kotak kardus. Jika di dalamnya semuanya adalah barang yang belum pernah dibuka, maka Kiao memperkirakan keuntungan bersih kali ini paling tidak 10.000 sebagai titik awal. Setelah membersihkan aksesori koleksi mobil klasik, barang yang belum pernah dibuka ini juga bisa bernilai hampir 100 dolar. Dan saat Kiao bersiap melanjutkan membersihkan bagian dalam gudang, tidak disangka di sudut gudang muncul banyak senjata. Setelah membuka kotak pertama, meskipun kemasan luar sudah usang, namun senjatanya masih baru dan belum pernah digunakan. Satu senjata ini setidaknya bernilai ratusan. Setelah membersihkan beberapa pedang besar tanpa kemasan, meskipun beberapa sudah berkarat, namun dari gaya senjata ini terlihat mudah. Nilai sekitar 150 dolar per pisau. Dan pedang samurai di belakang ini, Jojo, ditemukan bahkan labelnya masih ada. Dengan hanya senjata-senjata ini, Jojo bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 1.000 dolar dalam sekejap. Setelah membersihkan tumpukan barang-barang baru yang ditemukan di belakang, barang-barang yang belum pernah diduga dibersihkan. Barang-barang ini setidaknya bernilai 10 hingga 50 dolar per item. Dan yang membuat Jojo kaget adalah satu kotak di bawahnya. Kotak itu ternyata berisi sebuah patung mobil klasik bertuliskan tahun 1948. Mobil koleksi yang dibuat dari cetakan tekan ini, jika dijual sekarang, diperkirakan bisa bernilai lebih dari 200 dolar. Dan saat membersihkan barang-barang lain, Jojo menemukan bahwa koleksi mantan pemilik gudang ini juga sangat luas. Seperti patung prajurit besar Star Wars ini, juga bisa dengan mudah bernilai 150 dolar. Namun ini hanya permukaan luar dari kotak buta ini. Jojo tidak pernah menyangka bahwa di dalam satu kotak di bawahnya terdapat patung prajurit besar Star Wars yang bisa bernilai 150 dolar. Dan ini baru permukaan luar dari kotak buta ini. Jojo hanya membuka lapisan terluar dari kotak buta ini. Setelah mengangkat kotak kertas berikutnya, hanya dari beratnya, Joe menebak barang di dalamnya pasti tidak sedikit. Namun yang tidak terduga oleh Joe adalah di dalamnya hanya ada satu kotak. Namun saat membuka kotak, Joe langsung berteriak keras. Ternyata kotak ini berisi tumpukan koin peringatan berwarna emas. Dan saat Joe memeriksa buku koleksinya, dia menemukan bahwa koin emas ini semuanya terbuat dari emas murni 24 karat. Diperkirakan nilai koin peringatan 3 lapis ini setidaknya nilai awalnya bisa mencapai 5 ringgit. Namun Joe segera menyadari bahwa di gudang ini barang-barangnya mungkin sudah rusak sebagian besar. Setelah semua, barang di dalam kotak berikutnya sudah dimakan setengah oleh Jerry. Setelah menghitung botol peringatan Elvis yang lebih besar berikutnya, beberapa orang kembali menemukan tumpukan senjata baru yang belum pernah dibuka. Meskipun senjata-senjata ini telah disimpan untuk waktu yang sangat lama, namun dengan membersihkan debu dan karat ini dengan baik, diperkirakan dapat dengan mudah bernilai sekitar 200 dolar per pisau. Yang tidak terduga oleh Joe adalah koleksi mantan pemilik ini. Kecintaan terhadap senjata sudah mencapai titik puncak. Hanya senjata yang ditemukan untuk kedua kalinya sudah ada tidak kurang dari 10 pisau. Menghadapi mantan pemilik yang begitu mencintai koleksi, Joe bahkan tidak berani membayangkan apa yang sebenarnya ada di dalam gudang ini. Berapa banyak senjata yang belum pernah dibuka lagi yang bisa ditemukan. Dan ketika Joe dan teman-temannya baru saja membersihkan, saat membersihkan mainan tangki, ternyata jejak senjata muncul kembali di gudang ini. Meskipun dari petunjuk di kotak terlihat senjata ini hanya pistol angin, namun semua aksesoris di dalamnya lengkap setidaknya juga bisa bernilai hampir 300 dolar. Dan sebelum Joe sempat mengeluarkan pistol angin ini, di sudut gudang, mereka menemukan tumpukan senjata tajam. Senjata-senjata ini membawa keuntungan bagi Jojo. Laba bersihnya sudah tidak kurang dari 3.000 dolar. Namun ketika Jojo terus memeriksa ke seluruh, dia menemukan bahwa tempat ini akhirnya habis digali. Saat Jojo melanjutkan masuk ke dalam gudang, berat kotak kertas berikutnya juga tidak ringan. Setelah dibuka, Jojo langsung terkejut. Tidak terduga di dalamnya ada dua yang masih dalam kemasan luar. Tangki yang dikendalikan dari jarak jauh yang kantong plastiknya bahkan belum dilepas. Hanya dari kemasannya, Jojo sudah tahu pasti tidak murah. Setelah membuka kotak kertas belakang, meskipun sebagian besar hanya sampah kertas yang tidak berguna, namun saat membersihkan di bawah kotak, Jojo menemukan sejumlah besar mainan aksesoris baru ditemukan. Jojo mulai curiga apakah pemilik sebelumnya sering melakukan pembelian tanpa biaya. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki begitu banyak barang baru? Barang-barang itu ditumpuk di dalam gudang yang disewa di luar. Dan yang tidak terduga oleh Joe adalah ketika membuka plastik di dalam kotak kardus kecil, ada beberapa album pengumpulan koin di bawahnya. Awalnya dianggap hanya koin tembaga yang tak berharga di dalamnya. Namun yang tidak terduga oleh Joe adalah bahwa di dalamnya berisi koin kerak murni. Setelah Joe memeriksa daftar di dalamnya, semua ini dibeli oleh pemilik gudang sebelumnya pada tahun 2014. Setiap kotak bernilai sekitar 100 dolar as. Dengan membuka lebih banyak barang bagus, Joe bisa membeli mobil baru. Semoga yang like dan subscribe masuk surga, amin. Tak lama kemudian, Joe menemukan sebuah koper yang sudah berlapis. Setelah membuka kotak, meskipun di atasnya penuh dengan tumpukan pakaian lama,
Namun saat membersihkan di bawah kotak, saya menemukan banyak pisau lipat kecil yang belum pernah dibuka. Melihat kualitasnya, bisa dijual sekitar $130 di pasar. Sekitar $130 per potong, tidak ada masalah. Setelah membersihkan lebih banyak barang di gudang dengan harga sekitar $10 per potong, barang-barang baru yang belum pernah dibuka. Yang membuat Joe tidak pernah terbayangkan adalah di gudang ini hampir tidak ada satu kotak kertas pun yang kosong. Setiap kotak hampir selalu berisi barang-barang baru yang belum pernah dibuka. Meskipun dengan harga rendah sekitar $5 hingga $10 per potong, hanya dengan jumlahnya, Joe bisa mendapatkan kembali modalnya dengan keuntungan bersih lebih dari 4 digit. Dan setelah membuka kotak berikutnya, Joe sekali lagi menemukan jejak barang koleksi. Setelah membuka kotak, ternyata di dalamnya ada senjata pisau lipat edisi terbatas, ditambah dengan beberapa mainan mobil yang dikemas dengan sangat rapi. Tidak diragukan lagi, kotak ini hampir seluruhnya berisi koleksi barang. Setelah membersihkan lebih banyak barang baru di gudang, selain beberapa pajangan senilai sekitar $50, Jojo menemukan sebuah set pajangan yang terbuat dari ukiran kristal. Hanya dengan satu kerajinan ini, bernilai lebih dari $200. Dan masih banyak kotak kardus yang belum dibuka di gudang. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.